Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini pembacaan Alkitab Jemaat GKJ Bandengan sampai pada Keluaran 35 dan 36. Secara khusus pada saat ini saya mengajak kita merenungkan dari Keluaran 35 ayatnya yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya Musa kepada umat Israel pada waktu itu. Ketika mereka mau membangun kemah suci atau kemah pertemuan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana disampaikan Musa kepada umat Israel, persembahan yang berkenan di hati Tuhan itu bukanlah dilihat dari nominalnya atau besaran jumlahnya, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi di sini jelas sekali dikatakan setiap orang yang terdorong hatinya. Nah, jadi di sini jelas sekali ya. Jadi ini di sini menekankan tentang hati yang tergerak, hati yang memberi dengan sukarela, bukan karena paksaan. Itu yang ditekankan dalam ayat ini. Dan ini firman Tuhan sendiri mengatakan demikian. Seperti kita bisa melihat di dalam Perjanjian Baru dalam 2 Korintus dikatakan di sana bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita memberi dengan kerelaan hati, hati kita benar-benar terdorong, motivasi kita benar-benar tulus, pasti kita ada sukacita di situ. Bukan karena tekanan, didesak sana sini untuk kita memberi persembahan kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini, Bapak Ibu dan Saudara, kalau lihat bagian secara penuh di situ, itu luar biasa. Bapak Ibu ketika merenungkan membaca di situ, di sana dikatakan bahwa setiap orang Israel yang tergerak hatinya, di situ berkali-kali dikatakan laki-laki, perempuan mereka membawa apapun juga yang mereka punyai yang berharga untuk membantu pembangunan kemah suci tersebut. Ada yang membawa kain, ada yang membawa kulit domba, ada yang membawa permata dan lain sebagainya, minyak wangi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di sini kita bisa melihat luar biasa kerjasama mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan yang paling penting di situ juga dikatakan setiap orang yang ahli mempersembahkan keahliannya untuk Tuhan. Di situ ada yang ahli memintal, dikatakan di situ para wanita yang ahli memintal itu juga melakukan keahliannya itu untuk mendukung pembangunan kemah suci pada waktu itu. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi di sini selain poin tergerak hatinya karena motivasi yang benar, motivasi yang tulus memberi kepada Tuhan, poin yang perlu kita bersama-sama pelajari pada hari ini yaitu ketika kita memberi kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar materi. Ya, di sini tidak hanya berbicara materi, dan ini dicontohkan dalam firman Tuhan ini, umat Israel memberi yang keahliannya diberikan kepada Tuhan. Apa yang dia punyai diberikan kepada Tuhan. Ada yang membawa kayu juga dan lain sebagainya. Bukan hanya kita bicara masalah uang di sini, tetapi keahlian pun, tenaga kita pun, itu kita berikan pada Tuhan, pikiran kita, waktu kita dan lain sebagainya. Ini di sini semuanya adalah berkaitan dengan persembahan kita, seluruh keberadaan hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat seberapa besar apa yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi seberapa tergeraknya hati kita, seberapa besarnya motivasi kita memberi kepada Tuhan, bukan karena berat hati, bukan karena paksaan. Nah, saya tarik sesuatu yang berkaitan dengan keadaan kita hari-hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Gereja kita sedang dalam masa pergumulan yang lama sudah kita doakan akan dilakukan renovasi dan sudah mulai melakukan prosesnya. Sampai pada akhirnya nanti, saya mengajak kita semua, setiap jemaat GKJ Bandengan, mari kita juga tergerak hati kita dengan motivasi yang tulus. Apa yang mampu kita berikan bagi pekerjaan Tuhan ini, mari kita lakukan. Kita persembahkan apa yang kita bisa untuk mendukung renovasi gereja kita, sehingga nantinya rumah Tuhan ini bisa benar-benar seperti yang kita harapkan, suatu rumah Tuhan yang luar biasa, yang bisa nyaman kita pakai untuk beribadah, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena 1-2 orang saja yang mendukung, tetapi setiap orang, setiap jemaat dengan kerelaan hatinya, bukan karena besaran yang diberikan, nominalnya yang diberikan, tetapi kerelaan hatinya. Ada beberapa jemaat yang
menghubungi saya, ada yang sudah memberikan kepada gereja juga persembahannya. Ada yang bilang, Pak, jangan bilang-bilang ya, jangan kasih tahu nama saya. Pak, maaf Pak, saya hanya bisa memberikan segini, hanya kecil, belum bisa banyak dan lain sebagainya. Bapak, Ibu dan Saudara, sekali lagi saya tekankan di sini, ketika kita memberikan dengan sukacita, dengan motivasi yang tulus di hadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh, Tuhan, ini yang mampu aku berikan kepada Tuhan, lakukan bagian kita, Bapak Ibu. Dan di situ dikatakan firman Tuhan tadi ya, dalam 2 Korintus, Allah mengasihi, Tuhan mengasihi setiap kita yang memberikan dengan sukarela, dengan kerelaan hati, dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan kita yang singkat pada pagi hari ini menguatkan setiap kita. Sampai kapanpun juga, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Baik itu dalam hal persembahan, dalam hal melayani Tuhan, dalam apapun juga, lakukan yang terbaik. Biar nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita, melalui tenaga kita, melalui keahlian kita, melalui skill talenta kita, melalui waktu kita, melalui harta kita, apapun juga itu. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan pasti memperhitungkan semua bagi setiap kita. Bukan karena besar kecilnya, sekali lagi, tetapi karena kerelaan hati kita dan motivasi kita yang tulus bagi Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Selamat menjalani hari ini dan hari-hari ke depan bersama dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pada hari ini mengingatkan setiap kami bagaimana kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mempersembahkan waktu kami, mempersembahkan tenaga kami, mempersembahkan pikiran kami, mempersembahkan harta kami, mempersembahkan apapun juga yang mampu kami lakukan, kami berikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati gereja kami juga ya Tuhan yang sedang melakukan renovasi. Tuhan pimpin semuanya sampai akhir nanti berjalan dengan lancar, dengan baik. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya, dan Tuhan yang akan memakai seluruh jemaat-Mu untuk mereka tergerak hati, untuk mendukung apa yang akan kami lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.